Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, sehat semuanya, ibu? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah sehat. ya, Bu. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa makanan yang ibu hamil dan balita makan harus memiliki kandungan gizi yang baik, Bu ya. Oleh karena itu, peserta atau ibu-ibu semuanya harus memahami jenis makanan dan fungsinya, gitu Bu ya. Nah, sekarang coba kita lihat Bu ya, di sini ada tabel bahan makanan dan fungsinya. Nah, gitu ya. Di sini ada kelompok kandungan gizi. Yang pertama ada makanan pokok atau karbohidrat. Nah, fungsi dari makanan pokok dan karbohidrat itu adalah untuk sumber tenaga. Jadi kalau misalkan kita tidak makan bahan makanan karbohidrat, kita tidak memiliki tenaga yang cukup, gitu Bu ya. Yang kedua fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Nah, karbohidrat pun fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Yang kedua lauk pauk atau protein. Fungsinya untuk apa? Untuk zat pembangun sel, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sel-sel yang rusak itu, lauk pauk ini berfungsi untuk membangun sel-sel yang rusak. Ya, di sini ada memperbaiki sel-sel yang rusak. Yang ketiga ada sayur dan buah-buahan atau vitamin dan mineral. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu proses kerja tubuh, gitu Bu ya. Yang kedua mencegah berbagai penyakit. Jadi ini adalah kelompok kandungan gizi yang mana ada makanan pokok atau karbohidrat, ada lauk pauk atau protein, ada sayur dan buah-buahan atau vitamin dan mineral. Nah, sekarang saya mau membuat kelompok Bu ya. Jadi ibu-ibu nanti saya buat 3 kelompok. Yang pertama kelompok makanan makanan pokok. Yang kedua kelompok lauk pauk. Yang ketiga kelompok sayur dan buah-buahan. Gitu ya Bu ya. Nah, yang ini Ibu En, Bu Ani, sama Ibu Siti sebagai kelompok makanan pokok ya. Di sini Bu Dede, Bu Eis, sama Bu Lasri kelompok lauk pauk. Di sini Bu Yani, Bu Yanti, sama Bu Lili untuk kelompok sayur dan buah-buahan ya. Di sini saya ada kertas kosong. Nanti ibu-ibu semuanya tolong diskusikan makanan pokok atau lauk pauk atau buah-buahan dan sayuran yang bisa ibu temukan di sekitar rumah ibu. Ya Bu ya? Bisa Bu ya? Ya Pak. Baik, ini kertasnya. Ini yang lauk pauk. Ini yang sayuran. Silahkan Bu ya. Saya kasih waktu 5 menit, cukup Bu ya? Cukup ya. Silakan. Gampang Bu ya. Jadi ibu temukan makanan pokok apa saja, kemudian lauk pauk apa saja, kemudian sayuran atau buah-buahan apa saja yang bisa ibu temukan di belakang rumah atau di kebun atau di mana, gitu ya. Sudah. Coba lihat. Yang makanan pokok. Yang pertama apa Bu? Nasi. Oh iya betul, nasi. Nasi ibu bisa temukan ya. Kan di belakang banyak Bu ya, tuh ada sawah-sawah, pasti ibu bisa temukan nasi. Ya, sumbernya dari sana, dari beras, dari sawah. Saya tulis Bu ya. Makanan pokok. Satu apa? Nasi. Apalagi Bu ya? Makanan pokok, kentang. Betul, kentang juga bisa. Apalagi kira-kira Bu? Jagung. Jagung, betul. Ada lagi Bu? Umbi-umbian. Umbi-umbian, betul. Umbi-umbian ya. Nah, ya kelompok sudah ya, bisa lihat? Oke. Nah, lauk pauk.
Apa kira-kira Bu? Ikan. Ikan. Ada lagi? Ayam. Di sekitar ayam. Ada lagi Bu? Tempe masuk nggak? Masuk ya. Masuk. Tempe itu Protein nabati. Tempe, betul. Yang keempat tahu ya Bu ya. Nah ini masih banyak lagi ya. Nah, yang sayur mayur atau buah-buahan sudah? Sudah ya. Coba lihat. Nah, sayur apa aja? Bayam. Bayam. Apa lagi? Wortel. Wortel. Apa lagi? Kangkung ya. Suka kangkung Bu? Suka ya, kangkung. Dan lain-lain. Banyak Bu ya. Buah-buahannya apa kira-kira? Jeruk, pisang. Jeruk, pisang, pepaya. Ya, Tuh, pepaya. pepaya. Ada lagi? Jambu, betul. Jambu juga bisa ya. Nah, dan lain-lain banyak Bu ya. Nah, jadi betul Bu ya, kita bisa menemukan makanan-makanan bergizi di sekitar kita ya. Jadi kita nggak perlu mencari jauh-jauh Bu. Kita nggak perlu beli ke mall atau kemana jauh-jauh gitu, nggak perlu Bu. Kita hanya perlu mengidentifikasi atau memanfaatkan hasil alam di sekitar rumah kita ya. Contoh makanan pokok yang bisa kita temukan ada nasi, kemudian ada kentang, ada jagung, ada umbi-umbian. Ini semuanya bisa Ibu temukan di halaman rumah atau di kebun Bu, betul Bu ya? Iya, seperti itu. Kemudian lauk pauk juga sama. Pasti ada ibu-ibu atau suaminya yang punya apa balong, bukan balong, apa namanya, kolam ikan, betul Bu ya? Ya. Nah, itu juga bisa Bu, bisa ikan. Kemudian ayam, pasti ada yang punya ayam. Kemudian ada tempe dan ada tahu. Nah, kemudian sayuran juga ada, ya. Ibu bisa menemukan atau menanam bayam, wortel, kangkung, dan lain-lain. Buah-buahannya apa? Banyak. Ada jeruk, ada pisang, ada pepaya, ada jambu. Itu Bu ya. Nah, jadi inilah makanan-makanan yang bisa Ibu temukan di sekitar rumah Ibu. Nah, jika dilihat dari tabel ini Bu, dari gambar ini, apa yang Ibu temukan? Piring Ya? dan Nah, ini isi piring Bu. Jadi isi piring yang seharusnya kita isi seperti ini. Jadi isi piring itu enggak semuanya harus nasi, enggak. Tapi harus seimbang. Ada lauk pauknya, ada buah-buahannya, ada sayurannya, ada makanan pokoknya. Contoh misalkan, di sebelah sini makanan pokoknya apa? Nasi. Lauk pauknya apa? Misalkan ayam. Kemudian buah-buahannya apa? Misalkan pisang. Sayur-mayurnya apa? Wortel. Jadi seperti itu. Jadi harus ada salah satu atau salah satu dari ini. Ya. Makanan pokoknya ada, lauk pauknya ada, buah-buahannya ada, sayur-sayurannya ada. Gitu ya. Nah, makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang. Jadi inilah yang dimaksud dengan gizi seimbang. Nah, di sini saya mau menyampaikan 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Apapun yang ibu makan nggak perlu mahal. Bisa tempe, bisa tahu, itu harus kita syukuri. Karena tempe pun itu merupakan makanan yang sangat bergizi. Kemudian banyak makan buah dan sayur, ya.
buah-buahan yang ada di halaman belakang, sayuran pun itu perlu kita konsumsi. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Ya, tadi sudah saya sebutkan, nggak perlu mahal. Tahu, tempe itu bisa. Kacang-kacangan juga bisa. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah ini Bu ya, bisa nasi. Kalau misalkan nggak ada nasi, ada kentang, boleh sama kentang. Nggak ada kentang, nggak ada nasi, boleh sama umbi-umbian juga. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Ya, yang manis-manis tolong dikurangi, goreng-gorengan tolong dikurangi untuk menjaga kesehatan kita. Biasakan sarapan pagi. Ini juga penting karena sarapan pagi itu untuk membantu tubuh kita untuk bekerja dengan baik. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, minum air putih pun sangat penting bagi tubuh kita. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Latihan fisik, olahraga. Tapi kalau misalkan ibu-ibu sama bapak-bapak mungkin sudah terbiasa ya, pergi ke kebun, pergi ke sawah, itu pun sama melakukan aktivitas fisik. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Kalau misalkan kita membeli makanan, biasakan kita baca labelnya, isinya apa saja, bagus atau enggak, kondisi ada gizinya atau enggak. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Nah itu yang paling penting Bu ya. Jadi apapun itu, mau melakukan apapun, setelah melakukan apapun kita wajib mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Nah itu mungkin Bu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya dan ibu bisa mengaplikasikannya, melaksanakannya di kehidupan ibu-ibu semuanya. Semoga kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit, dari stunting dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan gizi dan seimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.